Ya, teman-teman, jadi ini sama-sama mungkin sudah banyak dari kita yang sudah tahu ya kegiatan Natuna. Kalau misalnya teman-teman pengen kontribusi, bisa dilihat di gambar ini. Caranya dan prosedurnya. Ya, oke. Sekarang eh, kebetulan kita sudah kedatangan dengan narasumber. Jadi mungkin wait. Oke, teman-teman. Baik. Eh, Maaf teman-teman semua, jadi tadi ada masalah teknis. Ya, kita kembali lagi ke kegiatan kita. Jadi sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semuanya. Teman-teman dimanapun teman-teman berada, baik yang ada di Indonesia, di Tiongkok, ataupun dimanapun teman-teman saat ini berada. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya untuk para panitia, terutama panitia webinar research dari Perluni dan para tim yang mendukung kegiatan pada webinar kali ini, dan yang saya dan kami banggakan sama-sama juga
narasumber kita pada malam hari ini, Kak Cicila. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Dan para tim dari Perluni, ada Pak Ketua di sini, Adi Putra Kurumpis, dan para timnya yang lain. Suatu kebanggaan ya bisa memoderatori kegiatan pada malam hari ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Fahrudin Mase, bisa dipanggil Fahri. Sekarang saya kuliah di Jincho Medical University. Sekarang sudah masuk ke tahun akhir, menjalani internship di rumah sakit First Affiliated di Jincho Medical University. Sebelum kita masuk ke acara inti, saya serahkan dulu, saya berikan kesempatan buat Ketua Umum Perluni Tiongkok untuk mungkin membuka acara pada malam hari ini untuk webinar Perluni Research-nya. Ada yang mau disampaikan kepada Saudara Adi Putra Kurumpis? Waktu dan kesempatan dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam waktu Tiongkok. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, terima kasih buat seluruh panitia dan seluruh teman-teman yang telah hadir pada malam ini. Dan tidak lupa juga yang paling utama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena alhamdulillah kita masih diberi kesempatan pada malam ini untuk menghadiri program kerja pada malam ini atau kegiatan webinar yang mana program ini merupakan program kerjasama antara Perluni Tiongkok bersama bidang kajian strategis PPIT 2020 dan 2021. Semoga program kerja ini bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Sedikit gambaran program kerja ini namanya Perluni Research, yang mana ini sebuah program coaching yang mewadahi teman-teman yang penasaran atau para mahasiswa-mahasiswa kedokteran di Tiongkok yang masih ingin tahu lebih kira-kira caranya gimana loh untuk research di luar negeri, khususnya di Tiongkok. Jadi di sini kita mewadahi untuk program coachingnya, dan untuk lebih detailnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Syafi. Dan pada kesempatan kali ini juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada bidang kajian strategis PPI Tiongkok 2020-2021 kepada Pak Kepala Bidang, Pak Kang Akhyar Al-Rashid, kepada Mbak Zizi, dan juga kepada seluruh teman-teman penanggung jawab dari Perluni Tiongkok. Ada Bu Sekjen kita, Ibu Laila Fakhriatul Zakiyah, yang juga turut langsung ambil andil mulai dari perencanaan sampai hari ini, sampai ke tingkat detail sekalipun beliau langsung turut tangan langsung. Juga terima kasih kepada penanggung jawab kita, Pak Waketum, Pak Syafi Arifin Bando, dan juga Waksekjennya Bu Ayu. Ada juga Mbak Zizi dari kajian strategis, terima kasih banyak. Dan tidak lupa terima kasih buat Dr. Cecilia Marcella yang telah bersedia sebagai narasumber pada webinar kali ini untuk memulai program coaching kita yang pertama. Terima kasih juga kepada moderator kita, Pak Sudirman Fahrudin Mase, sahabat saya, Kak Fahri, yang telah bersedia untuk memoderatori, dan juga sedikit nanti akan menceritakan gimana riset, karena beliau juga sering riset di sini. Terus mungkin dari saya hanya segitu saja yang ingin saya sampaikan, tapi harapan kami besar karena upaya untuk mengajarkan teman-teman atau berbagi mengenai riset ini sudah sering diusahakan atau diupayakan agar para pelajar di Tiongkok mengerti atau tahu caranya, khususnya buat teman-teman yang dari awal undergraduate di Tiongkok mau tahu riset di Tiongkok itu kayak gimana, buat teman-teman yang foreigner, apalagi kita yang dari Indonesia yang terutama. Nah,
harapan kami kita tidak menyerah, apapun caranya kita coba sedikit demi sedikit. Kita mulai, contohnya pada webinar kali ini kita buat lebih inovatif, narasumbernya lebih menarik, atau gimana, kita coba olah buat teman-teman bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya. Jadi besar harapan kami manfaat ini benar-benar teman-teman bisa memanfaatkannya sebaik-baiknya. Segitu saja dari saya. Mungkin kalau ada kesalahan pengucapan dan hal-hal lainnya saya mohon maaf dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Program Coaching Perluni Research 2020-2021 telah resmi kita mulai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Adi sudah membuka, yang sudah meresmikan bersama kegiatan pada malam hari ini. Ya, luar biasa ya, inisiator dari teman-teman semuanya untuk kegiatan kali ini. Mungkin untuk mengefisiensikan waktu kita, sebelum kita masuk ke materi, dilanjut juga tentang lebih detailnya mengenai webinar Perluni Research ini yang akan disampaikan oleh Waketum Lembaga Media Publikasi sekaligus yang mengkoordinir PJ Perluni Webinar Perluni Research. Kepada Syafi'i, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih Kak. Kedengeran nggak suaranya? Kedengaran. Oke, siap Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Makassar. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Syafi'i Arifin Bando sebagai Wakil Ketua Umum dari Pak Adi Putra Korumpis. Tamu kita terhormat juga malam ini, saya berterima kasih kepada Dr. Cecilia Marcella yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber terhormat kami, terspesial kami pada malam hari ini. Nanti kedepannya akan men-sharingkan informasi-informasi tentang penelitian seputar dengan webinar pada malam hari ini. Kemudian juga saya mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi kepada Kak Fahri yang menjadi senior kita di Jingzhou Medical University yang juga menyempatkan waktunya menjadi moderator pada webinar kita pada malam hari ini. Kemudian juga saya salam hormat kepada ibu kita, kepala menjadi tamu spesial juga kita pada malam hari ini, menyimak bersama apa isi dari webinar kita. Kemudian selanjutnya juga saya berterima kasih kepada teman-teman panitia semua, walaupun jumlahnya sedikit ya teman-teman panitia, tapi insya Allah kedepannya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Juga usaha serta waktu yang diluangkan sama teman-teman malam hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya saya mau jelaskan sedikit tentang webinar kita pada malam hari ini. Di situ sudah tertulis jelas ya di posternya yang kita lihat sebelum kita masuk di room Zoom ini. Di situ webinar Perluni Research yang berfokus kepada jurnal internasional. Saya mau luruskan dulu. Sebelumnya dari Perluni sendiri bekerja sama dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok telah membuat grup khusus mahasiswa kedokteran Tiongkok yang mewadahi teman-teman semua yang ingin berpartisipasi atau mungkin tertarik dalam menulis jurnal-jurnal internasional atau mungkin mulai dari karya ilmiah dan segala macam yang terkait dengan jurnal-jurnal internasional di bidang ilmiah kedokteran. Nah, untuk webinar pada malam hari ini merupakan sesi coaching pertama ya. Jadi diharapkan nanti teman-teman tetap keep in touch dengan panitia, dengan program ini, karena kedepannya akan ada, insya Allah juga diadakan sesi coaching kedua. Izinkan saya pada malam hari ini untuk menjelaskan latar belakang dari webinar Perluni Research, yakni pertama, mahasiswa kedokteran dituntut untuk bisa menguasai ilmu di bidang akademis, kemudian juga bisa mengaplikasikan skill-nya kepada masyarakat. Terkait dengan itu, kita kilas balik dulu kepada Tridharma Perguruan Tinggi. Pertama, pendidikan dan pengajaran. Kedua, penelitian dan pengembangan.
dan poin terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat. Pada umumnya mahasiswa-mahasiswa Indonesia dimanapun itu, mau di luar negeri, mau di Indonesia, tapi pada malam hari ini, khususnya pada mahasiswa Tiongkok, kedokteran di Tiongkok, banyak yang sudah melupakan poin kedua, yakni penelitian dan pengembangan. Semua fokus pada pendidikan pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Padahal sebenarnya ada kebermanfaatan dari poin kedua ini. Bukan hanya untuk mahasiswa yang melakukan research tersebut, tapi manfaatnya itu lebih kepada masyarakat. Apalagi bangsa Indonesia, karena nanti dapat memberikan data serta solusi terhadap suatu kasus yang dia tuliskan dalam suatu penelitiannya. Kemudian kita kembali pada poin juga menjadi hal penting dalam penelitian adalah ada 7 poin dokter ideal. Jadi ada 7 poin dokter ideal. Dokter itu tidak bisa dikatakan ideal kalau dia bisa bedah, dia pintar materi, dan segala macam. Nah, salah satunya juga poinnya adalah research. Nah, dunia kan sekarang ini sering berkembang setiap waktu. Dan juga selalu, dunia ini kan dinamis dia. Ada tantangan yang harus dihadapi ke depannya. Apalagi dalam tenaga kesehatan. Suka atau tidak suka, fakta menunjukkan bahwa dari masa ke masa semakin banyak muncul virus dan penyakit baru. Dan otomatis dibutuhkan juga para peneliti-peneliti baru. Begitu. Dengan dibutuhkannya para peneliti, para researcher, nah kami bergerak, perlu nih Tiongkok bergerak untuk membuat bagaimana kalau kita buat grup atau kita buat panitia webinar di mana kita coaching, kita latih bagaimana penelitian itu sebenarnya, bagaimana penulisan jurnal internasional itu sebenarnya bagaimana. Nah, makanya kami undang narasumber-narasumber yang telah mengalami atau telah melakukan research. Ada Dr. Sisilia, insya Allah nanti memaparkan materinya dengan luar biasa, pengalamannya juga. Dan poin terakhir dari saya, supaya tidak panjang lebar ya, kuliah di Tiongkok itu sudah menjadi nilai plus untuk kita memulai suatu penelitian. Kenapa? Pertama, kita kan ini kalau kita lihat base to base-nya, penelitian kita lebih ke internasional. Soalnya kita kuliahnya bukan di Indonesia. Teman-teman kita juga sudah tingkatan internasional. Tapi sayang, ternyata banyak juga mahasiswa kedokteran yang berkuliah di Tiongkok bukan tidak tahu sih, masih kurang sadar pentingnya sebuah penelitian. Bagaimana memulai, hambatannya, segala macam, itu ada rasa sungkan untuk bertanya atau mencari tahu. Makanya itulah tujuan dari webinar kita pada malam hari ini. Itu sih, poin-poinnya itu yang pertama adalah memberikan edukasi, terus sistematis mengajak generasi muda, poin kedua, terus ketiga itu mengubah pandangan tentang dunia kepenulisan ilmiah, terus poin keempat itu menjadikan sarana diskusi aktif bagi mahasiswa baru atau mahasiswa lama. Terus kelima itu memberikan informasi tentang bagaimana cara kita sebagai mahasiswa pemula untuk menentukan judul atau metode penelitian. Nah, itu sih tujuan kita dalam melaksanakan webinar ini. Kurang lebihnya mau dimaafkan teman-teman semua. Mohon disimak dengan baik materi pemaparan dari narasumber. Semoga menjadi manfaat bagi kita kelak, apalagi kepada bangsa Indonesia. Dan terima kasih juga kepada Sekjen, Kak Laila, yang telah membantu mengurusi persuratan segala macam. Dan minta maaf kepada panitia semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saudara Safi yang sudah menjelaskan sangat jelas ya tujuan dari Perluni Research yang diinisiasi kali ini. Dan ya, kebetulan acara pada malam hari ini juga bertepatan dengan Hari Dokter Nasional ya. Jadi harapannya ya, jadi selamat Hari Dokter Nasional. Harapannya juga di sini banyak para calon dokter atau para calon tenaga profesional. Semoga setelah acara ini kita semakin semangat aja begitu ya untuk dalam menjalani kegiatan karir ke depan. Ya, sedikit dari saya mungkin pengen share saja sih. Hari ini itu ada kegiatan semacam di rumah sakit saya, tempat internship itu ada kegiatan rapat tahunan begitu. Kebetulan saya di Departemen Neurologi, jadi mereka itu dokter di sini tuh tiap tahun sering mengkaji bagaimana
treatment, manajemen yang terbaru dan sebagainya. Jadi in the end of the day, nanti pada saat teman-teman atau kita semua menjadi dokter, tenaga profesional, itu benar-benar sangat penting bagaimana tentang prosedur penelitian dan sebagainya, karena pada saat kita bertemu dengan pasien pun, itu critical thinking kita di situ bekerja untuk bagaimana memanfaatkan penelitian-penelitian yang ada. Jadi ini sangat penting untuk karir kita ke depan nanti. Dan kali ini mungkin di sini kebanyakan teman-teman menjalani undergraduate mungkin ya. Ini benar-benar menjadi suatu momen yang harus kita manfaatkan, mumpun ada wadah dan seperti ini. Jadi mungkin untuk nanti bagaimana seluk-beluknya kita berada di dunia internasional, khususnya yang berada di Tiongkok ataupun teman-teman dari dimanapun teman-teman berada saat ini yang hadiri acara ini, untuk selengkapnya bagaimana memulai bagaimana tentang research dalam menjalani sebagai medical students akan dipaparkan oleh narasumber kita malam ini. Dan sebelum kita masuk ke narasumber, mungkin saya jelaskan sedikit profil tentang beliau. Jadi kali ini ada Dr. Cicilia Marcella, MBBS Medicine. Jadi beliau sekarang sedang menjalani PhD, merupakan kandidat PhD di gastroenterologi di Nanjing Medical University, Nanjing, China. Beliau berasal dari Jakarta dan menjalani MBBS di China juga. Lanjut Master in Clinical Medicine di Southeast University Nanjing di Jiangsu, China. Dan beliau juga memperoleh beberapa honor, satu penghargaan, dan yang khususnya di bidang penelitian dan beberapa aktivitas selama menjalani proses belajarnya, khususnya dalam bidang seperti penulisan, dan juga banyak mendapatkan penghargaannya selama menjalani kuliah di China. Dan banyak publikasi dari beliau yang sudah dipublish di jurnal internasional. Jadi merupakan suatu kebanggaan buat kita pada malam hari ini bisa share bagaimana beliau menjalani dan memulai bagaimana penelitian publikasi selama di Tiongkok khususnya. Dan mungkin kurang lebihnya ada mungkin ditambahkan nanti dari Dr. Cicilia sendiri. Saya persilahkan kepada Dr. Cicilia untuk menyampaikan materi yang ingin disampaikan. Silakan, Kak. Ya, baik. Apakah suara saya sudah terdengar? Kedengaran, Kak. Oke. Terima kasih, Fakhri, untuk perkenalannya. Jadi, saya akan mulai. Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, buat teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting hari ini. Salam kenal, perkenalkan sekali lagi, nama saya Cicilia Marcella, biasa saya juga dipanggil Sisil, dan seperti yang dikatakan oleh moderator, saya sedang menempuh S3 atau PhD dalam bidang gastroenterologi di Nanjing Medical University. Jadi, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada organisasi Perluni Tiongkok telah mengundang saya untuk menjadi narasumber pada hari ini, dan juga untuk teman-teman yang memang sudah hadir dalam acara webinar. Semoga dengan ilmu yang akan saya share pada hari ini akan menjadi suatu motivasi gitu, atau masukan buat teman-teman yang ingin memulai penelitian. Atau mungkin juga teman-teman yang di sini mulai tadinya dari nggak suka atau mikirnya males jadi peneliti atau researcher gitu.
Jadi setelah mendengar webinar ini, kalian menjadi lebih tertarik atau termotivasi gitu. Sebenarnya kita pun juga nggak usah monoton gitu. Jadi kita bisa menjadi clinical doctor yang kerja di rumah sakit, but at the same time kita juga melakukan penelitian. Entah itu penelitian kalian secara klinis ataupun basic research or lab research. Jadi apa bedanya? Jadi clinical research itu kayak kalian lebih terjun ke rumah sakit dan berkontak langsung dengan pasien. Sedangkan kalau di lab research itu, kalian akan menghabiskan waktu lebih banyak di lab dan biasanya lebih berkontak dengan animal atau cell line research. Tapi juga ada dalam riset yang memang menggabungkan antara clinical dan juga animal research. Jadi itu semua tergantung dari pilihan masing-masing. Jadi pada hari ini saya diminta untuk meng-sharing pengalaman-pengalaman dari saya sendiri nih. Jadi mohon izin, saya akan men-sharing yang ringan-ringan aja, karena kalau dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain di luar sana, saya juga masih harus belajar banyak sebenarnya. Jadi karena topik pada hari ini lebih memperkenalkan bagaimana kita memulai riset, dan bagaimana saya bisa memotivasikan teman-teman di sini untuk memulai penelitian. Jadi akan saya bahas nih dari hulu sampai hilir secara singkat, dari bagaimana kita menggali ide untuk memulai suatu proyek penelitian, dan bagaimana cara kita memilih judul, dan metode apa aja yang bisa kita pakai, dan bagaimana cara menulis karya ilmiah. Jadi saya akan share screen saya di sini. Mungkin Fakhri boleh ini bisa saya di sini disable participant screen sharing. Sudah muncul, Kak? Ini dari kamu atau dari saya sebenarnya? Oh, ini yang dari saya kayaknya. Biar aku aja yang ini ya. Biar saya aja yang sharing. Ya. Oke. Oke. Oke, apa udah terlihat screen saya? Sudah. Sudah ya. Oke. Jadi akan saya mulai dulu. Jadi pertama-tama kita tuh harus tahu nih apa tujuan atau ultimate goal dari penelitian itu. Jadi goalnya itu adalah memberi kontribusi yang asli atau original dalam bidang kita. Dan kita itu sangat penting nih untuk mencari keunikan dari setiap riset kita. Jadi kita jangan memberikan riset yang abal-abal gitu. Jadi sangat penting, satu adalah memberikan kontribusi yang asli atau original, dan juga mencari keunikan dari setiap riset tersebut. Jadi kalau bisa dibilang dulu waktu saya menempuh MBBS atau S1, bisa dikatakan tuh saya tidak mengenal apa itu riset. Yang lebih saya fokuskan hanyalah pelajaran teori, praktek, dan kita juga mau hanya untuk lulus ujian. Pokoknya yang penting nilai ujian kita bagus dan kita udah senang. Mungkin banyak teman-teman di sini juga mikirnya seperti itu. Yang penting lulus, ya udah kita senang gitu. Jadi kenapa dulu saya tuh sangat awam akan hal-hal riset. Memang tuh tidak ada lingkungan atau society yang bisa meng-sharing atau mendorong kita untuk mengikuti proyek-proyek riset. Seperti sekarang ini kalian tuh sangat beruntung di mana Perluni Tiongkok itu bisa meng-sharing atau mengadakan webinar tentang seberapa penting penelitian itu atau riset. Dan menurut saya itu, jika kita ada kesempatan untuk belajar tentang penelitian, baik dalam clinical ataupun lab research, itu akan menjadi plus point gitu buat para mahasiswa kedokteran. Apalagi untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang yang berikutnya, seperti S2 ataupun S3 gitu. Jadi, topik kali ini adalah doing research in medical school. Jadi, teman-teman pasti mungkin mikir nih, riset tuh kayaknya boring ya, terus kayak cuma ngumpulin data gitu aja gitu. Dan kayaknya tuh, atau susah banget melakukan riset. Terus kita juga mikir nih, emang
penting gitu ya buat karir kita sebagai mahasiswa kedokteran untuk mempublikasikan risetnya. Jadi hari ini saya sengaja diundang di acara webinar kali ini untuk membahas kegalauan teman-teman nih, ya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi pertama kita tuh bertanya kepada diri sendiri, jadi apakah riset itu sangatlah penting dalam dunia kedokteran? Ya kan, jadi kita tahu nih sekarang perkembangan dunia kedokteran itu sangat pesat. Misalkan saat ini, dunia sedang diguncangkan dengan adanya COVID-19 di akhir tahun 2019 ini kan. Dan semua peneliti itu sedang sibuk meneliti virus SARS-CoV-2 ini. Jadi akan selalu ada perkembangan atau update-update informasi yang terbaru maupun dari segi pengobatannya atau pengecekan seperti swab test dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita bakal ketinggalan nih. Dan kalian semua tahu, ilmu itu harus tetap diupdate atau harus tetap diasah gitu. Mengapa? Karena supaya kita menjadi dokter yang berkompeten. Kalau misalnya kita nggak mengikuti ilmu-ilmu yang terbaru, kita masih ketinggalan, kita tidak akan menjadi dokter yang berkompeten. Dan akhirnya apa? Pasien akan pergi ke dokter yang lain gitu. Jadi sangat amat penting untuk mengupdate ilmu-ilmu kita. Dan banyak banget nih informasi yang berkembang, tapi kita harus pintar-pintar memilah dan juga memilih informasi mana yang emang kita harus gunakan untuk praktek sehari-harinya. Dan menurut saya dari mana nih kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang paling relevan atau akurat? Apakah kita harus cari dari Mr. Google? Ya, kalau menurut saya, tentunya itu paling penting, apalagi dalam kedokteran, itu paling penting adalah mendapat ilmu-ilmu atau update ilmu dari evidence-based medicine. Jadi apa itu EBM atau evidence-based medicine? Itu adalah pengobatan berbasis bukti. Jadi pengobatan berbasis bukti itu merupakan suatu perilaku yang emang harus seorang dokter itu jalani. Jadi ketika kita sudah memulai praktek, kita bisa memberikan penata laksanaan penyakit pasien yang akan dijalani dengan baik gitu. Misalkan saya kasih contoh, ada pasien atau pasien kalian gitu. Mereka bertanya, "Dok, boleh nggak sih kita makan jambu kluthuk gitu saat demam berdarah?" Katanya sih bisa meningkatkan trombosit gitu. Dan kalau memang kita tidak menjawab itu dengan atau sesuai dengan ilmu, itu akan menjadi sesuatu informasi yang emang keliru. Dan akhirnya apa? Pasien akan meneruskan ilmu yang tidak berbasis bukti itu kepada orang-orang lain atau orang-orang sekitarnya. Toh mereka mikir, dokter nih yang ngomong, pasti dipercaya gitu. Padahal tuh mungkin ada teman si A atau si B, itu mereka diberikan jambu kluthuk pada saat hari ke-6 atau ke-7. Emang di mana trombositnya itu emang sudah meningkat gitu. Oke. Jadi konten yang akan saya bahas hari ini adalah satu, bagaimana cara kita menggali ide untuk memilih proyek penelitian. Kedua, ide untuk membuat sebuah judul penelitian. Dan ketiga, saya akan juga membahas tentang struktur dan sistematika dari karya ilmiah, supaya kalian tidak terlalu bingung gitu saat membaca karya paper-paper jurnal karya ilmiah gitu. Dan keempat adalah metode penelitian. Kalau metode penelitian akan saya bahas secara singkat, karena metode penelitian itu butuh waktu yang panjang untuk dijelaskan, karena mulai dari metode pengambilan data, itu juga berbagai cara, dan juga metode menganalisa data itu sangat panjang. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat saja. Dan saya juga akan membagikan tips dan trik untuk para mahasiswa yang ingin mencoba meneliti. Sembari saya membahas konten-kontennya hari ini, saya akan juga saling men-sharing pengalaman-pengalaman saya selama meneliti gitu. Dan mungkin juga beberapa teman yang sudah hadir di sini, ada yang sudah pernah mempublikasikannya riset di international journal, mungkin nanti juga bisa saling sharing nih ke teman-teman yang memang baru memulai penelitian.
Jadi sebelum kita mulai, kita memang harus tahu apa sih riset itu, apa sih penelitian. So research is the repeated search to the unknown. Penelitian adalah mencari kembali hal-hal yang belum diketahui. Namanya juga research. Jadi mencari kembali gitu. So bagaimana awal perjalanan sebuah riset? Jadi di step yang saya tunjukkan di sini itu memang di setiap step ini tidak boleh di skip nih. Jadi dimulai dari select the proper project. Jadi pada saat ini itu atau step ini sangatlah amat penting ya menurut saya, karena kamu harus menentukan project yang kamu inginkan sesuai dengan passion kamu atau minat kamu. Next, kita juga harus mendesain eksperimen kita. Jadi biasanya sebelum kita memulai penelitian, kita akan menuliskan protokol atau proposal. Jadi kalian, kalau untuk protokol dan proposal, kalian juga bisa cek di internet, karena banyak banget tuh contoh-contoh atau sampel research proposal. Dan bahkan di salah satu jurnal ataupun di scientific databases, kalian bisa melihat ada beberapa peneliti yang memang mempublikasikan proposalnya mereka atau protokolnya mereka gitu. Lalu setelah kita mendesain, kita akan mengimplementasikan proyek tersebut, entah dari pengambilan atau pengumpulan data, dan ataupun kalian melakukan eksperimen dan lain-lain. Next, setelah data memang sudah tersedia, sudah terkumpul, kalian akan menganalisa data ini. Dan setelah menganalisanya itu banyak, kita harus menginterpretasikan dalam kata-kata. Kenapa kita harus menginterpretasikannya? Karena kita nggak mungkin memberikan data yang berantakan itu kepada pembaca, membiarkan mereka untuk menganalisanya sendiri. Jadi supaya gampang dicerna oleh para pembaca, setelah kita analisa, kita harus menginterpretasikannya dalam kata-kata yang mudah dimengerti. Next is to write the paper. Jadi pada tahap ini, biasanya pengalaman saya ya, untuk saya sendiri, sembari saya mengumpulkan data, saya akan memulai menulis papernya juga. Tapi saya bukan menulis dari segi results ataupun konklusi, karena itu kita tahu itu harus dituliskan pada akhir. Jadi kita bisa memulai menulis dari introduction atau latar belakang, ataupun metode penelitian supaya kita bisa save up our time gitu. Jadi setelah kita menulis paper, baru nih kita bisa gunakan itu sebagai disertasi untuk para mahasiswa S2 atau S3, ataupun kita mempublikasikannya di scientific journal. Next itu, gimana nih ide-idenya? Kita harus mendapat ide untuk meneliti dari mana. Jadi menurut saya itu, kita bisa mendapatkan caranya dari dua cara. Satu adalah secara scientific, kedua adalah non-scientific way. So, secara scientific apa aja? Secara scientific itu dengan banyak membaca. Bacanya dari mana nih? Kita bisa baca dari Google, atau dari artikel-artikel ilmiah, dari reputed journal, atau dari scientific databases. Dan di sini kenapa saya mention reputed journal? Karena banyak banget jurnal-jurnal internasional, bisa dibilang itu ada ribuan gitu. Jadi ada yang emang biasa aja, terus ada yang emang sekedar kita membayar itu, dan mereka pasti menerima riset kita. Jadi jurnal yang seperti ini, atau yang biasa saja itu, mereka mempunyai low impact in scientific development. Karena akan tetapi kalau misalnya kita melihat ilmiah-ilmiah atau publikasi paper di reputed journal, itu reputed journal itu mereka sangat memilih, very picky. Mereka akan melihat secara seksama dan hanya akan menerima riset-riset kita yang memang riset kita itu wow. Dan riset kita itu emang memberikan suatu kontribusi yang besar di science gitu. Aku juga ada saran gitu.
biasanya kita juga bisa mendapatkan ide itu saat kita membaca artikel-artikel. Biasanya di bagian konklusi ataupun di diskusi. Maaf, apakah ini saya juga terlihat ya di sini? Fakhri. Ya Kak, kursornya kelihatan ya. Kalau yang ini harus saya tutup nggak ya ini? Yang apanya? Kelihatan nggak? Kelihatan kursornya kan? Okay. Atau Oke, nggak apa. Oke, it's okay. Right, jadi sampai mana saya? Oke, jadi kalian bisa mendapatkan ide project juga pada saat kalian membaca artikel gitu. Biasanya ada di bagian konklusi ataupun di diskusi nih. Itu akan ada yang namanya hidden gems. Jadi kalian harus temukan bagian penelitian lebih lanjut. Mereka biasanya penulis itu akan menuliskan saran. Saran apa yang akan yang lebih baik dilakukan next gitu eksperimennya. Dan di sini saya menganjurkan 3 scientific databases di mana kalian bisa baca semua published papers. Yang satu adalah Web of Science. Di sini saya juga kasih menerangkan ini website-nya di sini, kalian bisa cek. Kedua adalah PubMed, dan ketiga Scopus. Untuk saya pribadi, saya selalu menggunakan PubMed. Kenapa? Karena database ini free gitu. Kalau kalian ingin mengakses ke Web of Science, biasanya harus melalui institusi gitu. Okay. Next, kalian juga bisa mendapatkan ide itu dari non-scientific way. Dengan cara gimana? Berdiskusi dengan profesor kalian atau dosen. Ataupun kalian bisa berdiskusi dengan senior-senior kita yang emang sudah berpengalaman gitu dalam penelitian. Ataupun juga dengan teman-teman kolega kalian. Karena kenapa? Biasanya itu profesor atau senior-senior kita itu pasti lebih berpengalaman nih, dan mereka tahu akan riset-riset terkini atau masalah apa yang sedang booming dalam bidang mereka. So, find the opportunities. Dan jangan pernah takut untuk reach out to them, karena mereka semua pun emang pernah dalam posisi kita sekarang ini. Jadi, tetap ya kita, menurut saya kita nggak bisa sembarangan gitu, langsung nyosor, nanya ke profesor kita atau senior kita, ada riset gak yang bisa kita join? It's a big no menurut saya. Jadi kamu bisa gimana nih? Kamu bisa mulai by improving your quality atau skill. Misalkan kalau kalian sudah mulai internship, kamu bisa mulai dengan tunjukkan kalau kamu itu murid yang serius. Always be on time, showing like how capable you are in clinical skills, kayak seperti mengambil anamnesis pasien dengan benar, atau melakukan basic procedure yang benar seperti thoracocentesis dan sebagainya. And you don't have to be perfect or an outstanding student. You just need to be a reasonable student. Karena waktu saya internship, jadi saya mendapatkan opportunity nih. Saya merasa saya memotivasikan diri saya untuk selalu aktif. Saya akan mengikuti semua senior-senior saya akan bertanya, saya akan selalu memberikan pertanyaan ke mereka gitu. Dan sampai ada satu dosen, beliau menanyakan gitu, karena melihat saya serius, beliau menanyakan, apakah kamu mau jadi murid saya? Saya ada penelitian ini, kalau kamu mau jadi murid saya akan memberikan proyek itu ke kamu gitu. Jadi ini merupakan suatu motivasi kepada saya gitu. Tapi tetap ya teman-teman di sini juga nggak boleh nih, misalnya ada profesor menawarkan proyek sesuatu itu ke kamu, tapi itu bukan passion kamu atau itu bukan yang kamu suka. Kamu jangan coba-coba untuk mengambilnya gitu. Kadang karena takutnya pada saat kalian sudah mengambil, kalian malah mundur. Itu sesuatu yang tidak baik menurut saya. And next, and please to make a good working relationship. Entah kalian good relationship with your professor, dengan dosen, atau dengan senior, ataupun dengan adik-adik kelas kamu. Karena
You will never know when will you need their help one day. So the key here is to help them out first. Jadi harus ada mutual benefit gitu. Kalian harus menolong mereka pertama, baru mereka melihat kamu itu serius, mereka akan membantu kamu juga. And to be honest, they will be more welcome definitely, karena kalian bisa mulai dengan bertanya jika mereka memerlukan bantuan, baik dalam pengumpulan data, atau dengan meng-follow up pasien-pasien mereka. Jadi apa aja yang memang kalian bisa kerjakan, lakukan itu. Dan juga menurut saya jangan berkecil hati ya jika emang nama kamu itu tidak dicantumkan pertama kali kalau kamu membantu seseorang dalam project gitu. Karena learning is a process. Kamu butuh pengalaman untuk meningkatkan kemampuan kamu itu. Okay. Next. Gimana ya kita mendapatkan ide untuk memilih sebuah judul? And judul itu very crucial. Kenapa? Kenapa ini sangat penting untuk memilih judul? Karena terkadang itu international journal, mereka akan melihat seberapa atraktif atau seberapa atraktif itu kayak ya seberapa bagus itu judul kamu, menarik. Jadi jika judul kamu itu menarik, perhatian dari sang editor jurnal tersebut, mereka akan membaca lebih detail isi dari riset kamu. Jadi bagaimana ide-ide apa gimana aja yang bisa kamu dapat? Pertama, perbanyak membaca. So never underestimate the power of reading. Jadi semakin banyak kamu mengeksplor mengenai hal yang berkaitan dengan kamu, bakal akan semakin banyak ide yang akan datang. Jadi bacanya dari mana? Tentunya saya merekomendasikan artikel-artikel yang sudah terpublikasi. Kamu juga bisa lihat di scientific databases yang saya share tadi, dari antara PubMed, atau Web of Science, atau Scopus. Ya. Dan kedua, kalian juga bisa mencari inspirasi dengan amati sekitar. Inspirasi itu memang tidak ada datangnya tak pernah mengenal waktu dan tempat gitu. Jadi terkadang hal yang terlihat sederhana itu pun bisa menjadikan inspirasi judul buat kalian. Atau terkadang saya sendiri sering mendapatkan inspirasi dari teman-teman kolega saya ataupun senior saya. Ketiga, kalian harus catat nih hal-hal yang menarik. Semakin kalian mengamati sekitar, memperbanyak membaca, kalian akan semakin banyak hal menarik yang bakal kamu temuin gitu. Jadi biar nggak lupa, penting banget buat kamu catat nih. Dan kita tuh nggak perlu catat di buku gitu, karena sekarang kan memang zaman sudah modern ya, dimana semua mempunyai smartphone dan kita akan selalu bawa HP kita. Jadi sekali ada ide nih, kalian harus langsung tampung dulu. Jadi catat di smartphone kalian, catat di HP kalian. Tapi tetap saya amat merekomendasikan untuk mencari ide-ide judul dari artikel-artikel yang memang sudah terpublikasikan. Kenapa? Jadi kita lebih tahu nih gimana sih membuat judul yang berbasis akademik gitu. Dan keempat, lakukan analisa terhadap judul kalian yang sudah kalian pilih. Jadi setelah kalian mempunyai ide, kalian harus menganalisa apa sih kekurangan dan kelebihannya dari judul yang kita pilih. Gitu. Jadi kalau pribadi dari saya sendiri, saya tuh sering menuliskan beberapa judul. Jadi misalkan saya sudah mempunyai ide atau topik dalam satu penelitian, saya akan menuliskan paling sedikit mungkin 3 atau 4 judul, gitu. Di mana nantinya akan saya pilih salah satunya, atau bahkan saya akan meng-combine, gitu. Jadi kayak mix and match. Tapi tetap biasanya judul terakhir yang kita pilih harus didiskusikan dengan profesor kita. Unless and until kamu itu adalah solo researcher, yang berarti kalian adalah first author dan juga corresponding author. Dan kelima, pastikan judul kalian itu unik dan menarik. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, banyak di antara reputed international journal, mereka hanya akan menseleksi paper kalian itu untuk pertama kalinya dengan membaca judul saja. Jadi kalau dari judul aja sudah tidak unik atau tidak menarik, langsung deh. Biasanya akan ditolak atau di-reject. Memang itu akan membuat kita sakit hati,
di mana riset yang kita sudah buat berbulan-bulan atau bahkan tahunan, itu bisa aja ditolak dalam waktu singkat dengan jurnal, gitu. Dan to be honest, saya juga pernah mengalami hal yang sama, gitu. Saya buat satu riset selama setahun nih. Saya mencoba untuk mempublikasikannya di satu international journal yang sangat tinggi gitu, yang emang impact factors itu yang sangat tinggi, 10 atau 12. Tapi dalam satu hari ke depannya langsung ditolak gitu. Jadi nggak usah berkecil hati gitu. Kita harus terus mencoba. Gitu. Oke, next. Saya akan membahas tentang struktur dan sistematika secara garis besarnya aja. Mungkin di sini kalau dibaca satu-satu tuh bingung. Jadi saya akan men-sharing salah satu karya ilmiah yang telah saya publish di sini. Oke. So, apakah terlihat layar saya, Fakri? Terlihat Kak, terlihat. Iya, oke. Di sini itu saya melakukan penelitian tentang seberapa manjur atau aman endoscopic resection buat subepithelial tumors di saluran pencernaan atas. Jadi overall, kebanyakan dari jurnal karya ilmiah itu pattern-nya itu seperti ini gitu ya. Jadi ini clinical endoscopy adalah nama jurnal internasionalnya. Pertama adalah title, judul. Jadi ini ada judulnya. Selalu akan dituliskan di paling atas dan paling besar tuh. Next adalah para penulis. Nah, di sini ada nama saya, Cecilia Marcella, sebagai first author. Dan next, dua ini adalah kita sebut sebagai contributing author. Jadi mereka juga membantu menuliskan, tapi bukan main author gitu. Dan biasanya paling terakhir ini adalah corresponding author. Corresponding author adalah biasanya dosen kalian. Oke, setelah nama peneliti, next adalah affiliation. Jadi mereka itu bekerja di departemen apa gitu. Dan jangan lupa dengan rumah sakitnya dari mana, seperti itu. Next adalah abstrak. Dari abstrak ini adalah lebih ke summary. Jadi kalau kalian memang ingin mengetahui suatu penelitian gitu, dengan cepat gitu kalian bisa lihat dari sini. Dari sini mereka akan menuliskan dari background-nya, latar belakangnya, cara mereka melakukan penelitian, terus dari hasil dan maupun konklusi. Next adalah introduction. Nah, di sini nih. Introduction adalah latar belakang. Tadi saya sudah menjelaskan saat kalian mengumpulkan data, kalian bisa sembari menulis introduction dan metode di sini. Karena dari metode dan introduction itu tidak mempengaruhi hasil dari data-data yang kita kumpulkan. Gitu. Setelah metode, kita akan lihat next results. Oke, dari results, next adalah discussion. Setelah discussion, biasanya kita akan langsung terjun ke konklusinya. Biasa konklusi akan ada di paling ujung gitu, konklusi. Setelah konklusi adalah terakhir reference. Oke, ini adalah garis besarnya gitu. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Oke, sekarang membahas tentang metode penelitian. Jadi metode penelitian pertama adalah desain. Kita itu harus mulai merancang proyek kita dalam bentuk protokol atau enggak proposal gitu. Jadi seperti kayak kita mau bikin rumah, pasti itu kita harus mendesain atau emang ada denahnya dulu agar tidak bingung saat membangunnya. Jadi yang dimaksud dengan desain dan dalam penelitian ini itu adalah kita merancang dari inclusion atau exclusion kriteria, dan apakah riset kita itu akan dilakukan secara retrospektif, melihat ke belakang, atau prospektif, melihat ke depan. Jadi akan saya kembalikan ke slide ini. Jadi kita tadi membahas tentang desain ya. Kita harus tahu nih desainnya apa. Desain itu jatuh pada seksi metode. Saya tadi bilang kita harus membuat inclusion dan exclusion kriterianya. Kalau di sini karena saya membahas tentang
endoscopic resection untuk subepithelial tumor di saluran pencernaan. Jadi kriteria riset saya itu yang saya masukkan pasien yang memang mempunyai tumor itu tersebut, namanya GIST gitu dan sebagainya. Dan kita juga harus membuat exclusion kriteria gitu. Jadi apa saja. Lalu kalau kita lihat di salah satu publikasi yang saya contributing authors dengan teman saya, di sini itu teman saya membuat inclusion criteria di sini. Oke. Di sini mereka melakukan inclusion criteria itu kepada pasien-pasien yang memiliki inflammatory bowel disorder. Jadi inflammatory bowel disease. Jadi ini itu suatu autoimmune disease ya di sini. Dan kalau saya lihat next adalah tempat penelitian dan populasi atau sampel. Kita juga harus tahu di mana tempat penelitian itu dan targeted population-nya itu di mana. Nah, saya balikkan ke sini. Kalau di sini mungkin kalian juga bisa tahu untuk place-nya itu diadakan di 3 center di rumah sakit, 3 rumah sakit gitu. Dan untuk target population-nya seperti yang saya bilang tadi adalah IBD patients di sini. Jadi semua IBD patients diberikan questionnaire survey, mereka harus menjawab itu dan dilakukan di 3 center atau 3 rumah sakit. Sedangkan kalau kita lihat di paper di sini, pasien yang saya teliti, saya hanya mengambil dari 1 rumah sakit saja, di mana? Di Southeast University, Wede Chumta Hospital. Dan pasien-pasiennya apa saja, saya juga sudah bahas tadi, saya mengambil atau menginklusi pasien-pasien yang memiliki gastrointestinal stromal tumor ini, tumor-tumor. Okay. Dan juga dari pengumpulan data. Ini menurut saya sih yang mungkin step tersusah ya, karena biasanya ini akan memakan waktu yang sangat lama gitu untuk mengumpulkan data. Jadi pengumpulan data itu bisa bermacam-macam, bisa dari data mentah, dari audio, dari eksperimen, atau dari survei. Jadi banyak teknik untuk mengumpulkan data, desain atau tujuan kalian. Jadi kalau kalian adalah mahasiswa kedokteran di China nih, ataupun di negara lain, yang dimana Inggris itu bukan menjadi bahasa sehari-harinya. Mungkin kalian harus ada effort yang lebih. Karena kalian harus membaca medical record itu dalam bahasa asing, dalam bahasa Chinese gitu kan. Jadi ini sih yang menurut saya tantangan terbesar buat kalian. Jadi pada saat saya, sebenarnya kendala terbesar bukan dari segi bahasa, tetapi melainkan keterbatasan waktunya gitu. Jadi saya sering menghabiskan waktu sampai tengah malam gitu di depan komputer di rumah sakit cuma untuk mengumpulkan data-data gitu. Apalagi dengan jadwal kerja di rumah sakit yang memang dari pagi sampai sore dan kadang memang terkadang harus lembur. Jadi next adalah teknik analisis data. Ini merupakan teknik penting nih. Jadi kita harus tahu penggunaan statistik apa yang harus dipakai untuk menganalisa data-data yang telah tersedia. Dan personally untuk saya, apapun data yang akan saya lakukan, saya akan berdiskusi dengan guru statistik saya. Karena kita nggak mau nih membuat data kita itu jadi amburadul hanya dengan salah memilih cara statistik gitu. Ya, oke. Jadi tips dan trik slide terakhir nih. Tips dan trik dari saya. 1, you have to know your passion. Jadi, kalian harus tahu nih, passion kalian itu dalam bidang apa. Kalau kalian ada minat, pasti kalian akan sangat bersemangat nih untuk membaca, untuk menggali yang sangat detail tentang penelitian yang kalian akan lakukan. Karena riset itu menurut saya time commitment. Kayak, you wake up to it, and you sleep with it. Jadi, jangan sampai kalian di tengah-tengah jalan itu kalian bilang, duh mau ganti project riset aja gitu. Yang tadinya kalian misalkan
meneliti tentang hipertensi, tapi sebenarnya kalian passionnya di breast cancer gitu. Jadi kalian tiba-tiba mau pindah gitu. Itu kan sesuatu yang berbeda gitu bidangnya. Next, untuk tentukan research field kalian. Jadi setelah kita tahu nih research field kita di mana, passion kita di mana, dan kita juga telah menentukan topiknya, kita juga harus berpikir. Kita harus berpikir dulu nih, kendala apa aja yang bakal kita hadapin. Jadi alangkah baiknya kalau kita dengan tim kita. Jadi, it's like all the brain goes in one to solve the problem. Itu bakal lebih baik dibandingkan kita berpikir sendiri, gitu. Next, to make sure that your research is original, innovative, and give high impact contribution to the science, gitu. Kalian nggak mau cuma copy paste gitu. Jangan pernah kalian mencoba untuk copy paste gitu di riset orang lain dan kalian paste gitu dan mencoba untuk mempublikasikannya, karena di setiap jurnal itu mereka akan ada alat atau pengecekan yang namanya plagiarism. Plagiarism itu apa? Seberapa banyak kalian mengcopy dari previous papers gitu. Dan seingat saya itu tidak boleh melebihi 30%, antara 20% atau 30%. Jadi kalian nggak boleh copy paste. Pokoknya kalian itu, riset kalian itu harus mempunyai plagiarism kurang dari 20 atau 30% gitu. Next, kita bisa memodifikasi penelitian yang emang sudah terpublikasi. Ingat ya, ini juga bukan meniru atau menjiplak gitu ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi maksudnya apa? Seperti kalian bisa menambahkan sesuatu dari riset tersebut. Jadi emang beberapa ilmuwan itu pernah berkata dalam kajian ilmu pengetahuan. Jadi kalian bisa baca artikel yang menurut kalian itu bagus atau menarik, dan apa aja yang bisa kalian kembangkan dari situ. Jadi last but not least, banyak membaca, bertanya, dan juga harus mempraktekannya. Jadi kalau kalian cuma banyak bertanya tapi nggak dipraktekin, sama aja jadinya. Harapannya sih setelah webinar ini kalian bisa langsung mempraktekannya. Jadi kesimpulan, kenapa riset itu penting untuk kita? Satu, ini akan menjadi nilai plus di aplikasi kalian. Apalagi emang jika ada yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang yang berikutnya atau ingin bekerja di luar negeri. Jadi di luar negeri menurut saya mereka sangat amat memperhatikan publikasi ya. Dan kedua, gunanya ada untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kalian. Jadi kalian jadi lebih mengenal bagaimana mencari informasi-informasi yang akurat dan relevan secara ilmiah. Jadi kalian, karena pengetahuan itu dari Mr. Google dan Mr. PubMed atau SCI itu ada sesuatu yang berbeda. Jadi kalian mau pilih, mau jadi dokter Mr. Google atau dokter dari Mr. PubMed atau SCI gitu. Dan yang tiga itu kalian, menurut saya kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk memecahkan sesuatu pertanyaan nih, atau masalah yang emang kalian ingin tahu. Jadi kalian melakukan riset itu sendiri. Jadi, baik, sepertinya itu saja dari saya untuk sharing session kali ini. Semoga ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat buat kalian dan dapat memotivasikan teman-teman semua. Kalau ada lebih atau kurang, saya minta maaf. Selamat malam semuanya. Saya akan kembalikan kepada Mas Fakhri selaku moderator. Ya, oke. Terima kasih banyak, Kak Sisila. Penyampaiannya sangat jelas ya, teman-teman. Dengan PPT yang juga lumayan mudah dipahami. Jadi saya mungkin menyimpulkan sedikit apa yang disampaikan. Jadi sudah tadi disimpulkan di akhir sebenarnya kenapa penting research ini. Salah satunya ya mungkin untuk aplikasi ke jenjang pendidikan selanjutnya dan untuk knowledge kita sendiri ya sebagai calon tenaga profesional atau calon dokter nantinya. Dan juga sudah dijelaskan bagaimana prosedural secara gambaran umum, dan memang panjang ya untuk bagaimana prosedur secara detail penelitian itu, mulai dari pengumpulan data dan
pemilihan project dan sebagainya, sampai penulisan, sampai jurnalnya diterima, sampai terpublikasi. It's not a simple way. Dan ya itu mungkin membutuhkan dari teman-teman webinar research perlu nih bisa nanti memfasilitasi ke depannya gimana pelatihan-pelatihan ke depannya untuk prosedur selanjutnya. Dan poin penting yang saya pengen catat dari diskusi atau pemaparan tadi, bagaimana khususnya seperti saya yang masih undergraduate, ya, di mana Kak Sisila sudah melewati dari MBBS sampai ke mengambil jenjang PhD-nya dengan passion di bagian gastroenterologi, dan itu benar-benar sangat penting bagaimana menemukan passion dan menemukan opportunistic atau peluang yang ada di kampus teman-teman semua. Jadi misal seperti yang saya lakukan di sini itu saya sedikit share. Waktu saya tahun kedua, semester 2, saya juga pengen meneliti apa itu penelitian, saya benar-benar buta begitu. Tapi yang key point-nya itu adalah bagaimana menjadi mahasiswa yang aktif sendiri, jadi tidak menunggu. Karena kalau contoh kayak di tempat saya dan di tempat yang saya di Tiongkok khususnya, internasional itu tidak terlalu terfasilitasi, apalagi mahasiswa S1 contohnya. Kalau S2 kan wajar, mereka punya project sendiri. Kalau S1 yang kebetulan di sini kebanyakan S1, jadi itu sangat minim peluang yang ditawarkan. Jadi benar-benar kita harus mencari di mana ada peluang di kampusnya, mulai mencari tahu, membuat relation dengan profesor, dengan lausianya, dan ya benar-benar it needs time. Seperti Kak Sisila tadi, butuh banyak waktu. Dulu publikasi saya juga itu butuh 2 tahun. Dari tahun pertama saya mulai mengasis dosen. Bukan mengasis dosen sebenarnya, jadi saya sebagai asistennya dosen. Jadi saya mulai benar-benar dari bawah, bagaimana bukan mengasisten dosen, dimulai dari mengasisten asistennya dosen. Terus naik ke dosen, diskusi. Awalnya saya tidak dimasukkan dalam publikasi, tapi lama-kelamaan di 2 tahun ke depannya, alhamdulillah, ternyata lausia saya masukkan di publikasinya. Jadi it needs time, dan yang paling penting tadi Kak Sisila juga bilang, bagaimana diskusi dengan senior, bagaimana karena mereka sudah melewati step-stepnya yang dimana kita juga sekarang lagi memulai steps itu. Jadi it's okay, ya jalani, karena memang this is also interesting, bagaimana kita mengumpulkan knowledge yang nanti kita bisa aplikasikan di klinik. Jadi ya, find the opportunistic and enjoy the time. Itu mungkin kesimpulan yang bisa saya simpulkan di pemaparan Dr. Sisila. Terima kasih banyak Kak, sangat bermanfaat, jadi sangat termotivasi juga untuk melanjutkan proyek-proyek yang lainnya. Nanti teman-teman webinar perlu nih research bisa semakin memperluas peluang-peluang yang lain buat kita saling sharing di sini. Buat teman-teman yang memiliki pertanyaan, mungkin pertanyaannya saya mungkin buka 3 pertanyaan satu sesi ya, untuk di waktu yang ada sekarang. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya bisa silahkan disampaikan di kolom chat. Sepertinya semua sudah jelas. Apakah ada pertanyaan? Fahri, nama saya Sisilia, bukan. Maaf Kak, sebenarnya saya gugup ini baru. Oh, nggak apa-apa. This first time lagi ngobrol di publik ini. Jadi apakah ada pertanyaan? Maaf ya Kak, tadi namanya. Astagfirullah. Nggak apa-apa. Kak, saya kalau ada pertanyaan saya menunggu, saya pengen bertanya ke saya masalah publikasi ya. Iya. Kan ujung-ujungnya kan publikasi, sambil nunggu pertanyaan yang lain. Nah, masalah saya itu kalau mau publikasi itu misalnya sudah ada tulisannya, profesornya sudah iakan. Nah, masalah finding
publisher-nya itu yang agak rumit, yang menjadi kendala saya. Jadi kayak Oh. soalnya kan itu butuh dana dan sebagainya. Kira-kira dari Kak Sisila dengan suasana ini mungkin paham maksud saya gimana. That's the challenge. Iya, saya mengerti. Eh, Iya, jadi emang betul setelah kalian udah menulis, kalian suka bingung ya, mau publish-nya di mana gitu. Dan menurut saya, satu masukan sih, kalian harus tetap berdiskusi dengan profesor kalian. Profesor kalian tuh pasti tahu nih, jurnal mana yang memang sebenarnya sesuai dengan riset kalian gitu. Itu satu. Kedua, kalau memang profesor tidak memberikan ide ke kalian bisa cari dengan, misalkan kalian kan pas saat mulai riset itu, kalian pasti melihat banyak artikel ilmiah yang relevan atau yang sama gitu, hampir-hampir sama dengan riset kalian, ya kan? Nah, dari situ kalian bisa tahu mereka tuh jurnal publikasinya di mana gitu. Nah, kalian bisa mencoba melihat dari situ pilihan-pilihannya. Untuk mencari, emang kita beberapa jurnal itu diharuskan untuk membayar, ya kan? Nah, itu juga salah satu kendala. Kalian juga harus menanyakan ke profesor kalian atau ke dosen kalian, apakah bersedia untuk mengeluarkan fundingnya untuk kalian, gitu. Jadi kalian sebelum memilih jurnal apa, kalian harus sudah tahu nih, oke, jurnal ini perlu mengeluarkan biaya sekian. Nah, habis itu kalian harus berunding dengan dosen kamu gitu. Oke. Sip. Ya, Pak Ari. Terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan. Tips trik dari ST Wulan. Ke tips dan trik minimal jurnal kita minimal submit di internasional. At least bisa terkualifikasi submit di internasional itu seperti apa kira-kira tips triknya? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Kalian oke, saya mengerti. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya gimana kalian bisa memastikan kalau riset kalian itu cocok untuk dipublikasikan di internasional? Kalian itu kalian harus tahu apakah penyakit ini itu sering terjadi di internasional. Apakah riset kalian atau penyakit ini adalah suatu yang common di seluruh dunia. Dan kalian, itu faktor pertama. Faktor kedua, kalian harus tahu apakah ini akan menarik banyak reader, pembaca dari seluruh negara itu pengen baca riset kalian gitu. Jadi kalian jangan mikir, oke, saya mau bikin riset yang sangat amat jarang diketemuin gitu, sangat amat diketemuin di dunia gitu. Nah, itu sangat amat chances untuk dipublikasikan di internasional itu rendah menurut saya. Kecuali memang ada beberapa jurnal yang ingin mempublikasikan yang namanya penyakit langka. Kita itu bisa dibilang kalian menuliskan case report. Nah, itu juga bisa sebenarnya. Tapi tetap kalian harus lebih baik memilih sesuatu penyakit atau riset yang itu common di seluruh dunia. Jadi orang-orang ingin membaca gitu riset kalian. Ya, seperti itu menurut saya. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya Esti. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Agung. Seandainya kita lagi riset lalu ada opportunity riset lainnya yang lebih peluangnya, chance-nya lebih besar daripada riset awal, itu gimana, Kak? Apakah tidak apa riset yang sebelumnya apakah tidak apa-apa kita riset banyak-banyak dalam waktu yang bersamaan atau kembali saja ke fokus riset yang awal? Jadi ya begitu pertanyaannya, Kak. Oke. Iya, saya mengerti. Saya sambil baca juga sebenarnya. Ya, jadi makasih Agung atas pertanyaan. Sudah saya jelaskan dari awal nih. Kalau kalian ingin memilih satu riset, kalian harus udah tahu kamu itu passionate gak about this research?
gitu. Jangan tiba-tiba kalian mau stopin aja gitu. Apalagi kalian kalau sudah dipercaya oleh dosen kalian gitu untuk meneruskan project ini. Jadi menurut saya it doesn't matter kamu mau punya berapa banyak project. Ada teman saya, teman kolega saya, mereka mengerjakan project sampai 3 atau 4, and it's something big also. Kita jangan our team atau project that's it, kita nggak bisa. Kita harus mencoba untuk mengambil our limit. Menurut saya sih gitu. Iya, begitu menurut saya. Take that chances. 2, it doesn't matter. Kamu pasti bisa, Agung. Agung, you can do it, Agung. Next, Fahri. Oke, Kak, lanjut. Oh, ini saya skip dulu ya, nanti itu. Yang dari, ini lanjut ke Ayu. Malam Kak izin bertanya, untuk mempublikasikan jurnal kakak tersebut memerlukan waktu berapa lama? Apakah setiap hari melakukan research? Halo? Lalu, ya halo, suaranya nggak kedengaran ya Kak? Fahri kayaknya, maaf. Kayak internetnya kurang bagus ya. Tes, cek. Oh, Aduh. Ini, guys, ada yang dengar ini suara saya yang... Masuk, Kak jadi Fahri. terputus mungkin. Halo? Sekarang gimana Kak? Saya dengar Kak Sisila sudah bagus. Dengar Kak Fahri. Suara Kak Iya, Fahri kayaknya dengar. sekarang sudah. Oke. Tadi mana? koneksi saya mungkin sedikit putus. Ya, maaf. Oke, tidak apa-apa Kak. Ini juga masih pertanyaan Jadi baru. apa pertanyaannya? Yang dari Ayu, untuk mempublikasikan jurnal tersebut, kakak memerlukan waktu berapa lama? Apakah setiap hari melakukan research? Lalu tips trik ketika mungkin sudah lelah, gimana? Kalau tiba-tiba di perjalanan lelah. Fahri? Oh my God. Iya Kak, tadi tidak kedengeran ya? Mungkin saya tadi nggak kedengaran suaranya karena putus-putus. Iya. Maaf. Oh enggak, wah. Apa bisa diulang atau dituliskan kembali di chat? Mungkin saya bisa langsung baca. Atau di copy paste. Yang ini Kak, yang terakhir nih. Ini dari Ayu nih. Okay. Untuk mempublikasikan Maaf jurnal, ya. apakah setiap hari harus melakukan research? Lalu kalau misalnya sudah lelah, itu kan pasti ada momen itu. Kayak sudah lelah. Itu gimana tips triknya buat? Oh, dan ini dari Malam Kak izin bertanya, untuk mempublikasikan jurnal tersebut Kakak memerlukan waktu berapa lama? Apakah setiap hari Kakak melakukan research, lalu tips dan trik ketika mungkin Kakak sudah lelah? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, untuk mempublikasikan jurnal itu memiliki waktu yang berbeda-beda gitu. Ada, halo? Halo, Iya Kak, kedengar. Ada yang, ya, jadi ada jurnal yang memang mereka memprosesnya dengan cepat, minimal sih menurut saya 2 bulan sih. Karena selama pengalaman saya, biasanya 2 bulan, tapi bisa ada yang lebih juga gitu. Dan prosesnya itu nggak langsung diterima biasanya. Jadi setelah kalian meng-submit paper kalian ke satu jurnal, mereka akan mengembalikan dalam waktu biasanya 1 bulan gitu, atau enggak dalam waktu 15 hari gitu. Mereka akan memberikan, oke, kalian perlu direvisi lagi nih, namanya major revision gitu. Setelah di major revision, kita harus mengulang atau revisi kembali. Nanti kita akan mengirimkan lagi ke jurnal tersebut, apakah sudah oke. Kalau mereka bilang oke, bisa diterima, atau bisa dikembalikan kembali kepada kita untuk melakukan minor revision. Jadi prosesnya itu paling sedikit menurut saya sih 2 bulan, kecuali memang riset kalian itu
tidak ada cacatnya sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian tidak ada cacat sama sekali dari riset kalian, manuskrip kalian itu akan langsung diterima dengan cepat gitu. Lalu apakah saya setiap hari melakukan research? Dulu sih mau jalan juga sih menurut saya. Jadi nggak tiap hari, tergantung dari mood sebenarnya. Dan tips dan trik ketika mungkin kakak Halo? Halo? Halo Kak, ya tadi keputus Apakah suaranya. dengar Ini suara saya? Halo? ya sudah kedengaran Kak. Tadi putus Apakah tadi. bisa terdengar suara saya? Ya maaf. Aduh, Ya putus sekarang lagi. terdengar. Jadi tips dan trik saya di saat kalian lelah, ya. Jadi tips dan trik adalah satu, pasti ada di saatnya kalian sangat lelah sih menurut saya. Jadi cara nggak lelah, take a break for some time. Have fun for a while, maybe 1 day, 2 days. Habis itu kalian harus ingat apa tujuan kalian untuk melakukan riset itu. Kalian harus tahu, kalian harus memotivasikan diri sendiri gitu. Don't stop in here. Kalau kamu stop, itu bakal menjadi sesuatu yang sia-sia gitu. Jadi kalau kamu emang benar-benar capek, take a break, 1, 2 days, 3 days, it's okay. Gitu menurut saya. Ya, sepertinya seperti itu saja. Next, ada lagi. Tadi chatnya hilang lagi. Maksudnya, jadi saya nggak bisa Iya Kak, ini saya coba list pertanyaan pertanyaannya. lain. Udah nggak ada sih Kak pertanyaannya. Ini waktu sesi Halo? ya. Kak, saya izin jawab pertanyaan ini boleh? Ada yang Iya, bertanya ke boleh saya. silakan. Iya, boleh silakan. Ini ada yang bertanya ke saya bagaimana caranya bisa gabung riset padahal masih undergraduate. Oh, jadi kemarin itu seperti yang sebenarnya ini berhubungan dengan materi kasih sila tadi, ada passion. Jadi sebelum saya masuk kedokteran itu, saya sudah tertarik dengan stem cell ya dalam neuroscience. Nah, kebetulan profesor saya waktu belajar anatomi juga jelasin tentang neuron yang bagaimana saya tertarik sekali. Jadi dia ingin jelasin dia punya lab dan sebagainya. Dan juga in the same time, saya punya banyak senior yang, jadi ini intinya, karena environment. Jadi lingkungan saya itu, senior-senior saya lihat mereka apply untuk lanjut studi itu mereka butuh publikasi lah, butuh riset dan sebagainya. Jadi situ saya sudah mulai mencari tahu, oh gini kalau memang mau lanjut. Dan saya sudah nyusun planning buat belajar ke depannya. Oke, saya harus ngelakuin research kalau mau lanjut ke sini. Dan alhasil, sekarang saya tahun terakhir dan sekarang banyak aplikasi terbuka. Yang di mana mungkin Kak Sisila juga pasti sudah lewati buat ngapply master graduate lah, yang setelah S1. Itu penting sekali apalagi di dunia internasional. Bagaimana karir kita, pengalaman kita dalam research. Nah, saya juga mungkin nyambung ke pertanyaannya tadi Agung yang juga saya pernah nanya itu dan sekarang pun masih bertanya. Saya sudah punya riset kemarin tentang ini, tapi sekarang saya ada interest lain dan sebagainya ini. Nah, saya jadikan riset saya yang kemarin itu yang mungkin tidak sesuai dengan passion saya menjadi sebuah pengalaman, contoh kayak di lab. Jadi itu saya jadikan pengalaman saya dalam menyusun data dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan fokus kemana riset saya akan saya bawa. Jadi inti jawaban saya untuk pertanyaan ini adalah saya mencoba mencari tahu apa planning saya, terus menggabungkan dengan passion saya, dan saya dapat ternyata melakukan research selama undergraduate itu sangat penting untuk kedepannya. Dan untuk, karena saya memang falling in love dengan medicine gitu, khususnya neurologi, jadi kayak
I need to know, I need to get knowledge. Dan ada opportunistic, jadi teman-teman cari opportunistic yang ada di sekitarnya. Pasti ada, apalagi di international school ya. Apalagi profesor-profesor di sini sangat excited kalau ada anak internasional pengen join. Saya mulainya itu dari nge-translate jurnal mereka, nawarin diri buat nge-translate sampai ditawari buat gabung di lab dan sebagainya. Jadi it takes time, but it works. Dan ya, being consistent. Tadi ada satu orang yang bilang riset itu mirip pacaran, komitmen aja kayak pacaran. Ya, it's komitmen dari Didi. Jadi mungkin segitu dulu. Kalau pengen diskusi di sini ada Kak Sisila, bisa mungkin diskusi lebih lanjut nanti karena waktu ya. Kak, boleh ada satu pertanyaan ini. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Boleh nggak Kak selanjut? Ya. The last question maybe. Ini pertanyaan terakhir, teman-teman. Ya, sure. Kalau Kak kedengaran Kak? Ya. Iya, kayaknya internet mulai unstable lagi nih. Coba deh, ayo silakan. Oke, pertanyaannya ingin bertanya, apakah Kakak menulis jurnal internasional di publisher itu Kakak dimulai dengan mengikuti perlombaan atau bagaimana? Apakah starting point Kakak memulai menulis di international publisher? Mengingat mahasiswa S1 di Tiongkok tidak ada kewajiban skripsi. Seperti ya. Apa inisiatornya? Alright, jadi thank you buat pertanyaannya, buat Esti. Jadi dari pertama mengapa saya bisa terjun ke penelitian dan menulis jurnal itu, menulis paper dan dipublikasikan di international publisher itu karena saya mulai di S2 dan saya udah cerita tadi karena profesor atau dosen saya itu menawarkan gitu. Jadi pas saya internship, profesor saya menanyakan, saya ada project nih seperti ini, kamu mau nggak jadi murid saya? Melanjutkan studinya di S2, tapi jadi murid saya, seperti itu. Jadi ya, why not gitu. Jadi bukan karena ada dari perlombaan atau bagaimana gitu. Jadi lebih ke ditawari gitu. Dan kita pun juga nggak perlu menunggu ditawari ya sebenarnya. Kalian juga bisa saling, setelah kalian menunjukkan kalau kalian itu capable and you are good in something, kamu bisa mulai berdiskusi dengan profesor. Prof, misalnya kamu suka di dalam bidang ini, kamu merasa, oke, nilai saya juga selalu bagus nih di sini. Saya kayaknya passion department gitu. Jadi kalian bisa mulai bertanya ke profesor gitu, yang menurut kalian itu klop dengan kamu. Prof, saya ingin menjadi murid kamu atau enggak, Prof, saya berkenan untuk membantu profesor dalam proyek penelitian atau seperti itu gitu. Halo, maaf. Ya Kak, tadi keluar. Halo, lagi. Bisa dengar suara saya? Sekarang bisa. Oke. Iya, aduh pusing ini ya. Ya, jadi starting point saya sih sebenarnya lebih karena ditawari dengan profesor gitu. Tapi kalian harus dengan aktif sendiri ya. Kalau kalian emang benar-benar ingin terjun ke penelitian dan ingin belajar, kalian juga terus mencoba untuk meningkatkan quality kalian dari skill, dan pokoknya selalu aktif gitu. Jangan menjadi pasif yang kalian hanya ingin mau ditawari. Kalian harus mencoba terus gitu ininya. Never stop learning menurut saya. Ya. Gitu aja. Oke, sip. Kak, ini di note masih ada satu pertanyaan sih. Dan kebetulan waktu kita masih ada 3 menit, Kak. Ini saya nambah pertanyaan satu lagi, boleh ya? Halo? Suaranya putus-putus. Maaf. Ini, oke. Sekarang gimana, Kak? Iya, oke. Kak, masih ada pertanyaan lagi. Dan waktunya masih ada sih sebenarnya. Saya lanjut ya? Iya. Boleh ya? Oh iya, silakan. Boleh? Oke. Iya, boleh.
Boleh, Eh, silakan. Malam, Dr. Sisila mau bertanya, boleh minta rekomendasi sumber research yang biasa dipakai? Thank you. Thanks. Sumber Rekomendasi research, sumber research. maksudnya kalian mungkin eh, oh, halo, apakah sudah? Saya minta maaf Iya, nggak atas, apa-apa, Kak Sisilia sudah ya, ada ini. Udah baik, udah bagus. Oh, terputus lagi. oh, maaf. Jadi gimana? Tadi sampai di sumber research yang biasa dipakai. Oke, Eh, sumber research, aku apa coba connect di ini HP aku aja. Oke, apa udah terdengar sekarang? Sekarang sudah. Ya, jadi sumbernya itu mungkin yang dimaksud adalah eh, riset, maksudnya kayak apa ya, databases dari mana kalian bisa mencari jurnal-jurnal, bukan jurnal, paper-paper yang sudah terpublikasi, ya kan. Jadi ya saya sudah memberikan 3 sumber itu yang dari PubMed, itu rekomendasi pertama, karena itu free, kalian bisa mencari artikel-artikel yang dipublikasikan semua di sana. Ataupun dari Web of Science kalau memang kalian bisa connect melalui institusi kamu ya, karena kalau enggak itu nggak bisa dibuka gitu. Dan ketiga dari Scopus, dan link untuk websitenya juga ada di PPT, mungkin setelah kita selesai webinar bisa dibagikan PPT saya, Kak Farid. Siap, Kak. Oh, putus lagi. Iya, oke, baik. Oke. Ini ada lagi yang lain, Kak. Jadi pertanyaannya itu tentang impact factor. Apa saja yang harus dipertimbangkan mengenai impact factor? Menurut saya impact factor itu apa ya? Gimana jelasin? Oke, impact factor itu dilihat seberapa banyak citasi yang telah dilakukan dalam jurnal itu. Jadi mereka ada caranya sendiri menghitung impact factor. Semakin tinggi impact factor itu dalam satu jurnal, itu berarti akan semakin bagus berarti jurnal itu, semakin reputed jurnal. Kayak seperti Nature, jurnal Nature, atau jurnal New England Journal itu mempunyai impact factor yang sangat tinggi. Jadi mereka mempunyai artinya apa ya, riset-riset yang terpublikasikan di jurnal itu memiliki kontribusi yang sangat tinggi ke dunia sains. Dan ya menurut saya, tapi juga kalian jangan terpaku akan impact dalam satu jurnal. Jadi
impact factor memang mempunyai salah satu faktor yang penting dalam mempublikasikan riset kita, satu. Tetapi kedua adalah seberapa penting penemuan kalian gitu. Jadi kalian harus tahu nih kalian solve problem apa itu. Apakah itu mempunyai kontribusi yang baik kepada sains gitu. Jadi dua faktor, impact factor emang mempunyai satu faktor yang bagus. Kedua, kalian harus tahu apakah riset kalian memecahkan suatu masalah yang dunia itu pengen tahu gitu. Jadi menurut saya gitu sih. Oke Kak, terima kasih jawabannya. Jadi di sini juga ada di kolom chat, Saudara Didi juga ada menjelaskan. Teman-teman bisa baca. Terima kasih Saudara Didi untuk penjelasannya di sini. Jadi teman-teman, kalau misalnya di sini teman-teman ada yang juga punya research experience yang pengen di-share, di sini sangat terbuka ya, ada webinar Peluni Research di sini yang bisa memfasilitasi. Nanti sambil nunggu pertanyaan yang lain ya kalau masih ada pertanyaan. Jadi ini apa namanya? Perdana ya, webinar Peluni Research buat gimana ngemulai research. Jadi di sini mungkin teman-teman sudah ada gambaran, sudah ada planning strategi gimana ke depannya. Nanti ini berlanjut ya insya Allah, jadi teman-teman bisa buat strateginya dari sekarang lah, karena seperti nyusun project dari awal bagaimana dan gimana selanjutnya. That's really important to know your goals gitu, and to build the strategy from now. Ya sambil nunggu pertanyaan yang lain, kalau misalnya udah gak ada pertanyaan, kayaknya sudah tidak ada pertanyaan Kak. Benar-benar berterima kasih banyak malam ini Kak Cecilia. Saya mohon maaf sebelumnya kalau namanya dari awal spellingnya salah. I'm really sorry for that. Gak apa-apa. Terima kasih banyak juga buat teman-teman semua di sini yang sudah berpartisipasi untuk kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Ini really appreciate buat webinar Peluni Research. Saya harap itu Kak, waktu saya mulai cari tahu gimana research itu, I wish webinar seperti ini ada loh waktu zaman-zaman awal-awal pengen ngemulai juga. Jadi ini sangat opportunistic buat teman-teman semua yang cari gambaran besar gimana research itu. It's sebuah inisiator yang sangat bagus dan berpeluang buat teman-teman yang lain. Dan sebelum kita masuk ke penghujung acara, agenda terakhir itu adalah foto-foto bareng. Jadi teman-teman silahkan buka kameranya buat memori webinar kali ini ya, sambil nunggu. Kak Cecilia sekarang di China? Enggak, di Indonesia. Jadi di PhD-nya berapa tahun lagi Kak? Yang ini program PhD-nya? Sebenarnya sih harusnya 2 tahun lagi, cuma karena lagi stuck di sini, nggak bisa riset lab atau riset klinikal, jadi ya mudah-mudahan bisa lulus dengan tepat waktu. Ya, semoga COVID ini juga cepat berlalu. Amin. Tadi saya waktu tidur saya mimpi teman-teman pada balik orang internasional